Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah? Semoga semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama lagi untuk belajar tematik. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mengetahui aturan di tempat wisata. Yang kedua, akibat melanggar aturan di tempat wisata. Yang ketiga, membuat kalimat pertanyaan. Yang keempat, mengetahui makna suatu kata. Yang kelima, mengenal pembagian dengan cara pengurangan berurutan. Yang keenam, menggambar imajinatif dengan teknik tiup. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu guru akan membacakan sebuah buku. Judulnya adalah Di Kebun Binatang. Buku ini ditulis oleh Nyoman Sri Utami. Ilustrator Doni Dwarsa dan diterbitkan oleh PT Mantika Cendekia Mandiri. Kita mulai ya membacanya. Nah, coba perhatikan gambar Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat monyet. Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat gajah. Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat burung. Bima dan Ratih di kebun binatang. Mereka melihat harimau. Bima dan Ratih di kebun binatang. Mereka melihat singa. Bima dan Ratih di kebun binatang. Mereka melihat buaya. Bima dan Ratih di kebun binatang. Mereka melihat ular. Bima dan Ratih di kebun binatang. Mereka berfoto. Nah, anak-anak, dari buku yang Bu Guru bacakan, di mana ya mereka melihat hewan-hewan itu? Ya, mereka melihatnya di kebun binatang. Di kebun binatang adalah salah satu tempat wisata. Nah, anak-anak, di kebun binatang ada aturan. Tempat wisata ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ya, ada aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sekarang kita belajar apa saja ya aturan di tempat wisata. Contohnya aturan di tempat wisata seperti kebun binatang. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak memberi makan hewan tanpa seizin petugas. Yang ketiga, tidak merusak tanaman. Yang keempat, antri ketika membeli tiket. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak taat pada aturan? Akibat ketika kita melanggar aturan, tentunya yang pertama akan dinasehati petugas. Contohnya ketika kalian memberi makan hewan tanpa seizin petugas. Kalian akan dinasehati bahwa belum tentu makanan yang kita berikan cocok untuk hewan itu. Yang kedua, mendapatkan sanksi ya atau denda. Dan yang ketiga, menimbulkan ketidaknyamanan di tempat wisata.
bisa menimbulkan kegaduhan di tempat wisata. Anak-anak, dari buku yang Bu Guru bacakan, kita bisa membuat pertanyaan. Contohnya, di mana Ratih dan Bima melihat gajah? Di mana? Di kebun binatang. Apa saja yang dilihat Ratih dan Bima di kebun binatang? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Siapa yang masih ingat apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Biasanya ketika menanyakan sesuatu kita menggunakan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Coba siapa yang masih ingat kata tanya apa saja? Ya, kata tanya ada kata apa. Kata apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kedua yaitu kita bisa menggunakan kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Bima dan Ratih pergi ke kebun binatang? Waktu itu bisa hari, bisa jam. Sekarang, di mana? Di mana ini biasanya menanyakan tempat. Contohnya seperti, di mana kamu letakkan bukumu? Nah, terus ada juga kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Ada juga terakhir kata tanya bagaimana. Digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Anak-anak, di sini siapa yang suka bermain kayu malele? Nah, permainan kayu malele adalah permainan tradisional ya. Akan lebih menyenangkan jika dilakukan bersama-sama teman. Biasanya permainan kayu malele menggunakan sepotong kayu dan pecahan genting. Di sini ada 42 pecahan batu untuk bermain kayu malele atau pecahan genting. Masing-masing anak mendapat 7 potong. Kira-kira ada berapa ya anak yang ikut bermain? Nah, kita lakukan dengan sistem pembagian. 42 dibagi dengan 7. Ketika melakukan pembagian, kita bisa dengan melakukan pengurangan secara berurutan. Kita mulai yuk bersama-sama. 42 dikurangi 7. Berapa ya? 42 dikurangi 7. Ya, hasilnya adalah 35. 35 dikurangi 7 lagi. Hasilnya 28. Sekarang 28 dikurangi 7. Hasilnya adalah 21. 21 dikurangi 7. Hasilnya adalah 14. 14 dikurangi 7. Hasilnya adalah 7. 7 dikurangi 7 tentu hasilnya adalah 0. Kalau sudah sampai 0 berarti kita sudah berhenti ya. Sekarang kita lanjutkan dengan menghitung angka 7 yang berjejer. Ada berapa ya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi
42 dibagi 7 hasilnya adalah 6. Anak-anak, untuk membuat sebuah karya seni kita bisa menggunakan berbagai teknik atau cara. Contohnya untuk membuat karya seni 2 dimensi. 2 dimensi itu berarti sebuah karya yang memiliki panjang dan lebar. Contohnya untuk membuat karya imajinatif. Hasil karya imajinasi bersifat abstrak atau tidak nyata. Cara membuat gambar imajinasi, kita bisa menggunakan benda di sekitar. Contohnya adalah sedotan dengan menggunakan teknik tiup. Hasilnya nanti akan seperti contoh gambar ya. Ini menggunakan sedotan dan pewarna. Kita bisa menggunakan pewarna makanan atau pakaian. Kita teteskan pada kertas, kemudian kita tiup menggunakan sedotan. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Bu Guru ucapkan terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.